Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Hari ini kita akan membahas motor Supra ya. Tapi sebelumnya gue minta maaf banget karena gue nggak bakal bisa ngebikin namanya test ride-nya, karena motor ini masih bermasalah. Ternyata di karbunya waktu itu sempat jalan dan lamsang, cuman lama kelamaan didiemin motornya jadi nggak bisa lamsang lagi alias berebet. Jadi gue nggak tahu ya masalahnya apa. Mungkin di sini ada yang tahu caranya atau bisa ngasih referensi. Apakah mungkin juga karburator PWL yang bekas Ninja gue itu nggak cocok buat di mesin ini nih, mesin Daytona? Bisa jadi juga. Nanti mungkin next project kita bakalan beliin karbu PE28 mungkin ya, buat mesin Daytona ini biar lamsang dan enak. Karena banyak yang bilang kalau misalnya karbu cocok buat 2 tak belum tentu cocok buat 4 tak. Nah, mungkin aja karena hal tersebut yang tadinya lamsang jadi nggak lamsang, harus dibuka lagi, dibenerin lagi. Masa setiap kita mau jalanin motor harus dibuka benerin, buka benerin, sedangkan motor ini udah dipasang bodinya nih. Kalau misalnya kalian bisa lihat nih, udah dipasang bodinya jadi kelihatannya rapi kayak motor standar banget. Dan gue hari ini cuman pengen ngasih updatean buat para netizen yang mungkin udah nge-subscribe terus nungguin project Suprax, Supra X, yang nggak kelar-kelar atau nggak rampung-rampung. Karena project ini termasuk project santai ya, yang dimana pengen dipakai harian enak, cara ridingnya enak, kenceng. Nah, sedangkan kan kebanyakan motor yang kenceng itu banyak trouble. Nah, ini kita masih menemukan trouble yang bermasalah. Oke, kita dari banyak-banyak cincong, karena ini udah memakan waktu hampir 2 menit, nanti gue domelin lagi. Kita langsung lihat motornya aja, apa aja yang udah berubah dari kemarin-kemarin. Sekarang pokoknya udah rapi semuanya, udah dipasangin body, dipotong-potong dikit biar pas sama mesinnya. Oke, kita lanjut ke motornya aja. Nah, ini dia updatean motor Supra X190 Daytona. Jadi di sini ada tulisan Astra ya, yang ini dimana bodinya ini gue beli online. Jadi bodinya ini nggak ori bawaan pabrik alias kayak buatan ulang ya. Jadi bahannya ini plastik banget. Sedangkan kan kalau yang aslinya itu bodinya kayak gading-gading gitu, kayak plastik cuman bahan gading gitu, yang tebel gitu, kalau sekali nabrak kuprak. Nah, kalau ini plastiknya plastik banget, plastik murah, tapi overall kalau dilihat sih oke ya enggak. Terus di sini shockbreaker itu udah gue ganti pakai punyanya Showa. Jadi gue ganti pakai punya Showa, jadi biar menahan getaran motornya ini oke punya ya, dan harganya murah punya. Karena terkenal dengan shockbreaker Supra itu sangat empuk, nyaman. Jadi gue pakai yang ini dulu, nggak pakai ohlinan karena motor ini ya budgetnya terbatas untuk aksesorisnya karena habis semua di mesin. Di sini knalpot gue pakai buatan Street Art Custom ya nggak. Street Art Custom ini produknya si Mas Ari siapa gitu, gue lupa. Pokoknya dia YouTuber juga. Gue ngelihat kontennya dia tuh kayaknya knalpotnya bunyinya bulat-bulat. Terus lo bisa ngelihat di video gue sebelumnya yang suara mesin Daytona yang memiliki durasi hampir 9 menit. Nah, itu di situ bisa dilihat video sebelumnya. Terus di sini belum gue beliin push tab. Terus ini bracket ini tadinya pengen gue beliin yang baru buat push tabnya, cuman karena nggak ada, karena motor tua ya, yang barunya nggak ada, jadinya akhirnya gue repaint aja jadi warna hitam. Terus di sini kickstarternya gue pakai punya Ninja ya. Di updatean kemarin kan gue pakai punya Air King KW. Nah, itu ternyata nggak kuat, patah, dan akhirnya gue punya stok punya Ninja nih yang udah nggak kepake, yang bekas kurum-kuruman. Terus gue pasang untuk nyalain sementara. Dan resikonya di sini dia nabrak ke mesinnya, tapi karena ini sementara nggak apa-apa lah buat nyalain doang. Cuman berhubung mesinnya sekarang lagi trouble, jadi ya udahlah,
ngejogrok aja. Nah di sini kita bisa lihat ya nggak, ini adalah mesin Daytonanya. Terus di sini bodinya kita pasang pakai bodi bawaan Supranya nih. Nah, ini dikebaut, ini kebaut, dan ini kenapa kayak gini, soalnya dia kedorong sama mesinnya gede nih, jadi ininya agak mendelep. Cuman kalau misalnya dari jauh masih so-so lah, masih dilihatnya enak. Terus di sini bisa dilihat ada apakah ini, nanti kita bisa ke sebelah kirinya buat ngelihat. Dan di sini biasanya kan ada buat keran-keran bensin ya, jadi di sini kagak ada, cuman kelihatan klaksonnya. Terus sayapnya masih ada ya nggak, sayapnya masih ada, knalpotnya nih, knalpot, sayap, ini kuncinya, ini handle-nya nih. Nah, hal yang paling unik di motor ini, kespontannya ditaruh di bawah. Kenapa? Karena bapak gua nggak mau yang namanya melintang-melintang ke atas gitu, kayak anak-anak motor zaman sekarang. Bapak gua nggak mau, dia pengennya kelihatan orisinil, dan akhirnya dia masangnya terbalik kayak gini. Dan BTW ini tuh fungsinya sangat normal ya, tidak merubah fungsi, alias walaupun dibalik kayak gini bisa diputar. Jadi gue kira tadinya nggak bisa kan, ternyata bisa, aman. Dan di depannya masih pakai pengereman standar ya nggak, masih pakai cakram bawaan Supranya yaitu Nissin. Disnya juga sama, nggak digedein nggak dikecilin. Peleknya cari-cari, jari-jari, cari-cari lagi, peleknya jari-jari. Terus tadi gue sebelum sempat bahas yang belakangnya, remnya juga belakang masih pakai tromol ya, masih standar. Jadi kalau misalnya buat kenceng-kencengan, ini motor emang nggak aman banget karena remnya tuh nggak mumpuni. Cuman ya kita pelan-pelan aja lah, kita bikin updatean aja buat para netizen-netizen yang menanyakan dari kemarin. Tapi gue minta maaf lagi sekali lagi karena gue nggak bisa test ride karena ya keadaannya seperti ini motornya. Dan di sini joknya nih standar aja, joknya nggak diapa-apain. Dan ini motornya sangat berdebu sekali ya guys, karena motornya sewaktu dipakai itu udah lama nggak dipakai, gak jogrok. Karena pandemi juga, jadi motornya udah nggak pernah dibawa ke pasar ya. Apalagi waktu itu di daerah gua ada yang kena, jadi bapak gua insecure untuk memakai motor ini untuk ke pasar, jadinya tidak dipakai lagi buat ke pasar. Dan akhirnya karena udah nggak pernah panas-panasin dan ngejogrok aja hampir 2 bulan apa sebulan gitu, jadi kayak beginilah kondisinya, ngeberebet lagi. Dan ini koplingnya di sini sama bapak gua disobekin nih buat kedudukan koplingnya, karena bawaan Supra yang punya gua ini nggak ada koplingnya, sekarang jadi ada koplingnya, fungsi normal. Nah ini adalah hal yang paling keren menurut gue. Bentar ya, ini adalah hal yang paling keren sekaligus bagian yang paling bentar, ada suara motor asu. Nah ini adalah bagian hal yang sangat paling keren buat gue, karena di sini bisa melihat struktur atau dari mesinnya nih. Di sini bisa dilihat mesinnya, di sini ada karbunya. Dan ini adalah hal yang paling membanggakan juga, karena di bagian ini motor ini jadi nggak bisa nyala, maksud gue. Jadi nggak bisa nyala alias trouble, ngeberebet, dan ujung-ujungnya mati karena kehilangan energi pas saat digas. Ya gitulah suka duka masang mesin Daytona di mesin Supra. Ini bisa dilihat ya, karbunya PWL 28 Ninja RR. Mungkin nanti bakalan gua ganti pakai PE 28 punyanya BRT, katanya sih itu bagus sih. Nanti gua bakal ganti. Dan ini mesin Daytonanya, itu ada selang karbu. Di sini push tab sama persnelingnya gue pakai punyanya Win. Sebenarnya nanti pengen gue ganti, atau misal gue potong aja nih persnelingnya yang belakangnya, karena dia kondisi operannya cuma dicongkel-congkel doang. Mesin Daytona tuh uniknya cuma congkel-congkel doang, jadi gigi 1, 2, 3 semuanya ke atas, nggak ada tuh gigi 1 ke bawah, 2, 3 nya nggak ke atas, nggak, cuman 1, 2, 3 semuanya ke atas buat nurunin gigi sama ke bawah. Jadi yang kayak ginian nih nggak terlalu fungsi,
karena bakalan ngerepotin kan, lu nyongkel nuruninnya ke depan juga, jadi repot lah kalau menurut gua. Kecuali motor-motor yang operan giginya kayak normal kan emang udah biasa, dimasukin langsung kakinya puter congkel. Dan belakangnya juga masih sama tuh, pakai gear yang standar, gear bawaan. Nah ini yang belakangnya masih pakai gear standar Supra, yang dimana udah gue beliin yang baru, jadinya warnanya kinclong, rantainya masih bagus. Dan ini bukti bahwa rantai ini kendor tuh tanda pernah dipakai, dan sampai akhirnya berkarat seperti ini karena emang dulunya waktu pas baru jadi tuh emang dipakai, cuman ya sekarang karena gak lama dipakai gara-gara pandemi, takut gak dipanasin, kirain bakalan nyala lagi, ternyata tidak seperti itu. Gue juga nggak tahu kenapa ya, kalau motor-motor mesin-mesin yang gak standar tuh kalau nggak dipanasin malah jadi susah nyalanya gitu. Sedangkan kalau motor bawaan pabrik yang standar bet itu bisa nyala walaupun motor nggak pernah dinyalain. Aneh memang. Terkadang memang seperti itu. Ya sudahlah, mungkin cukup sekian video kali ini. Sekali lagi gue minta maaf karena gue nggak bisa test ride, karena motornya memang ya bermasalah, tidak sesuai ekspektasi gue. Ketika gue pulang motornya bisa nyala dan bisa dibawa, buat gue ngasih first impression gue, perasaan gue terhadap motor ini, karena bapak gue udah make, katanya enak, jengat-jengat. Udah, bye bye.